Selamat pagi. Hari ini 12 Jun 2020. Ucapkan selamat dan salam sejahtera kepada semua umat Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil daripada teks 2 Korintus 5 ayat yang 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan bacakannya untuk kita seperti begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah bunyi firman Tuhan. Satu tema yang indah buat kita pada pagi hari ini sebagai renungan bersama, yaitu mengalami proses ciptaan baru. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sama ada kita perasan ataupun tidak, seringkali orang berkata bahwa pada saat ini kita hidup di norma yang baru, new normal. Tetapi bicara bagaimana cara hidup kita, tapi itu bicara bagaimana hidup kita sehari-hari pada hari ini. Namun bagaimana pula hidup kita secara rohani? Apakah hidup kita secara rohani saat ini benar-benar sudah mengalami proses, ataupun kita masih hidup lagi dengan cara hidup yang lama, yang dahulu, yang belum berubah, yang masih dipenuhi dengan kuasa kedagingan, keduniawian dan sebagainya, dan lain-lain. Lalu saudaraku begini, bagaimana sepatutnya hidup kita sebagai orang yang telah mengalami proses ciptaan baru menurut Alkitab? Yaitu kalau kita lihat bersama dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, saya akan bacakan bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, menurut kata firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, saudara, sepatutnya kata firman Tuhan, yang pertama, hidup kita, seluruh hidup kita dikuduskan oleh Allah. Bukan hanya sebahagian di dalam kehidupan kita, sebagian hidup kita kudus, namun di bagian lain masih lagi terikat dengan dosa, kedagingan dan sebagainya. Tetapi pertama, sepenuh hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kalau lihat dalam ayat ke-23 dan yang kedua, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna, kata firman Tuhan. Ya. Kata sempurna dalam terjemahan kitab Yunani asli disebut holokleros, ya, yang berarti utuh, sehat, seluruh sempurna. Ya. Tidak ada bagian yang lain yang menyimpang daripada kejahatan. Ya. Artinya keinginan Tuhan bagi orang Kristen yang telah mengalami proses ciptaan yang baru, harus roh, jiwa, dan tubuhnya itu utuh, ya, seluruhnya sempurna dan sehat secara rohani. Ya. Yang ketiga, tidak bercacat menjelang kedatangan Kristus. Tidak bercacat menjelang kedatangan Kristus. Jadi orang Kristen yang tidak mau hidup binasa dalam dosa, jangan sampai hidup kita bercacat menjelang kedatangan Kristus yang semakin mendekat. Tetapi mari kita hiduplah selalu mendekat dengan Allah. Persekutuan doamu lewat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagaimana respon kita firman Tuhan pada hari ini?
yang menjadi renungan singkat kita, yaitu mari alami sendiri hidup sesuai dengan ciptaan yang baru secara rohani. Dan biarlah hidup di norma yang baru pada saat ini. Orang dapat melihat, orang dapat menyaksikan hidupmu sebagai orang Kristen adalah beda daripada orang yang hidup duniawi. Akhir sekali saudara, saya ucapkan sekali lagi selamat pagi atas kesempatan bersama mendengarkan suara daripada firman Tuhan. Jadi dimanapun kalian semua berada pada hari ini, saya berdoa agar Anda sekalian bekerja sehingga sukses, berhasil dan beruntung. Ya. Tetaplah hidupmu selalu berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Tetaplah kita bersemangat dan bersaksi dan melayani Tuhan dimanapun kita berada. Oke.